kalau andaikan terjadi perang. Terus yang kedua mengenai Menlu Retno. Menlu Retno ini sebenarnya nggak berbuat apa-apa. Ini sebenarnya apa yang dia lakukan dengan diplomat muda itu, walk out itu sebenarnya untuk kepentingan optik atau kepentingan dalam negeri sebetulnya. Dari kepentingan luar negeri itu nggak bermakna ya dalam soal diplomasi. Nggak ada maknanya itu bagi kepentingan luar negeri. Misalkan Indonesia akan dianggap sebagai negara yang jago berdiplomasi, bisa menjadi buru damai. Bukan itu yang kepentingan yang utama. Bagi Retno itu adalah ketika dia mau turun dari Menlu sekarang ini, dia pengen supaya dia dianggap pahlawan, dianggap hebat oleh kadrun-kadrun di Konoha ini gitu. Hampir tidak ada berita bahwa Hamas pernah lagi meluncurkan roket ke wilayah Israel. Entah sudah habis atau mungkin dia juga mungkin sudah takut kalau habis menembakkan roket kan tempat dia menembakkan itu akan terdeteksi, akan terlihat dari satelit. Entah karena itu ya kita tidak tahu ya, tetapi hampir tidak ada ancaman. Nah sekarang ancaman yang paling berat buat Israel itu adalah dari Hezbollah dan dari Houthi atau Yaman gitu. Nah ini ada Ompong Toba nih, Pak Bong masuk deh Ompong Toba. Ya ini Anastasia dulu, baru Ompong ya. Tapi Ompong sudah jadi co-host itu. Anastasia, silakan. Baik Pak. Pak, kemarin itu kan ada kasus orang mau di sekolah Kristen mau ditutup ya Pak ya, di Parepare ya. Nah, itu yang jadi apa namanya kayak provokatornya gitu, dia tuh ternyata dia ASN tapi dia pengurus cabang FPI apa HTI gitu loh Pak, aku lupa deh. Ternyata FPI organisasi radikal ini ternyata masih ada ya Pak ya di Indonesia ya. Katanya dia mau bikin kalau sekolah Kristen itu nggak ditutup, nggak dibubarin, katanya mau dibikin kayak Poso Pak, kerusuhan kayak di Poso. Saya rasa itu harus segera ditangkap ya. Harus segera ditindak itu kalau menurut saya. Karena sudah meresahkan bagi saya. Oke, itu aja sih Pak yang boleh saya tambahkan. Terima kasih Pak. Oke, Ompong silakan lanjut. Tes suara Pak Paul. Merdu, oke. Menarik ya topik ini ya, malam ini Pak Paul angkat. Ya, tadi saya ngikutin masih di jalan, masih di kendaraan umum. Jadi ini baru sampai rumah, baru bisa komentarin. Oke, jadi kita lihat, kenapa Israel menyerang Hezbollah? Ketika tanggal 7 Oktober tahun lalu, ya, Hamas menyerang wilayah wilayah selatan Israel, melakukan pembantaian, pasukannya sudah sempat menyusup, dan juga warga Gaza itu sempat masuk ke wilayah Israel, itu ada 3.000 orang, Pak Paul. Kemudian di tanggal 8, itu Hezbollah tanpa sebab, tanpa tedeng aling-aling, ikut menyerang Israel dari utara. Ya, Israel tidak punya perselisihan dengan negara Libanon, tidak punya dispute mengenai tanah, mengenai politik, mengenai sumber daya alam, nggak ada. Ada yang selalu dijadikan alasan oleh Hezbollah adalah tanah pertanian ceba. Tapi tanah pertanian ceba itu ya masih masuk ke dalam wilayah dataran tinggi Golan yang tadinya punya Suriah, kan gitu kan. Nah, jadi pada saat Israel sedang menderita akibat serangan Hamas di tanggal 7 Oktober, di mana orang-orang dibunuh di festival musik, rumah-rumah diserbu, orang-orang dibunuh dalam rumahnya, rumah dibakar, anak bayi dipanggang dalam oven gitu ya, anak kecil dipenggal kepalanya, itu video-videonya yang dulu kita sempat saksikan ya, yang dikirim sama orang-orang dari luar ya, betapa mengerikannya kebiadaban Hamas ini gitu. Nah, pada waktu itu Hezbollah melakukan serangan juga. Alasannya apa? Alasannya adalah untuk membantu bangsa Palestina membebaskan negerinya dari penjajahan Israel dan sebagai solidaritas terhadap Hamas. Itulah yang dijadikan alasan oleh Hezbollah itu untuk mulai menyerang Israel. Padahal sebenarnya
antara Israel dengan Hezbollah itu terikat pasca perang tahun 2006 dengan resolusi 1007 ini 7 dan 5779 seperti yang tadi dikatakan oleh Bro Ben tadi gitu. Terikat. Ada gencatan senjata di situ meskipun pada resolusi tersebut harusnya Hezbollah itu dilucuti senjatanya, dilakukan demilitarisasi oleh siapa? Oleh militernya Lebanon maupun pasukan UNIFIL. Tapi sudah 20 tahun lebih sejak itu sampai sekarang tidak pernah ada pelaksanaan terhadap resolusi yang 2 tadi itu, demilitarisasi Hezbollah, dan Hezbollah harus mundur ke Sungai Litani, di utara Sungai Litani. Yang ada adalah Hezbollah semakin bebas membangun terowongan, membangun persenjataan, peluncur roket, menyembunyikan senjata-senjatanya, depo-deponya di rumah-rumah penduduk, sementara penduduknya itu sendiri masih meninggali rumah tersebut. Itu yang dilakukan oleh Hezbollah. Bahkan mereka pakai peluncur roket itu yang mobile, yang di atas kendaraan. Itu dipasang di tiap-tiap rumah. Jadi kalau ada rumah di wilayah selatan Lebanon itu, bisa-bisa di ruang tamunya itu adalah peluru kendali atau Suaranya hilang, Pak. Ompung Toba. ya jangan dipotong dulu, Pak. Iya, maksudnya hilang tadi. Suaranya putus, Ompung. Oh, bukan dipotong, Pak. Oke. Sorry. Mau ngasih tahu. Sorry. Lanjut. Jadi udah kebuka ya. Oke, udah kebuka. Nah, Mantap, jadi mantap. akhirnya ya sekarang ini ketika Hezbollah masih terus menyerang, alasannya apa? Supaya Israel menghentikan serangannya terhadap Hamas di Gaza, karena untuk membantu Hamas ini supaya terjadi gencatan senjata. Kalau tidak mereka akan terus menyerang Israel. Ya, dengan pongahnya pimpinan Hezbollah dan Nasrallah dan teman-teman ini merasa mereka akan menang. Karena ini pasca perang 2006, mereka merasa menang pada waktu itu karena Israel tidak memusnahkan mereka, ya. Karena desakan PBB dengan 2 resolusi yang tadi dikatakan oleh Bro Ben tadi. Jadi mereka tidak dimusnahkan, tetapi mereka teriak-teriak. Biasalah orang-orang sebelah ini kan, orang-orang Muslim ini selalu merasa menang karena mulutnya kan lebih maju daripada kemampuannya. Biasanya kan gitu. Mereka biasa menggunakan olok-olok, teror psikologis, mengejek gitu ya, menakut-nakuti. Tetapi sebenarnya isinya kosong. Israel nggak perlu begitu-begitu. Tiba-tiba apa yang mau dikerjakan Netanyahu udah kejadian aja langsung, tanpa nggak nunggu sampai 24 jam gitu ya. Jadi beda dengan orang-orang sebelah ini yang suka menggunakan senjata retorika, menggunakan intimidasi, tapi nggak ada, isinya kosong. Nah, itu dia. Nah, jadi yang terjadi, kalau kita lihat, akhirnya ya mau tidak mau, ya Israel terpaksa harus menghadapi Hezbollah, tidak punya pilihan lain. Kenapa? Israel bukan mau menduduki wilayah selatan Lebanon atau menganeksasi wilayah selatan Lebanon. Kepentingan bagi Israel adalah supaya penduduknya bisa kembali ke wilayah tersebut. Penduduk yang di Israel Utara bisa kembali. Karena kan sekarang kan lagi pada mengungsi ke wilayah tengah semua kan, supaya bisa kembali. Itu sebenarnya kepentingan Israel. Bukan mau menjajah Lebanon gitu. Tetapi, ya biasa, kalau orang Hezbollah ini, dia tetap merasa dia punya kekuatan. Nah, apa yang dilakukan oleh Israel pertama adalah merusak sistem komunikasinya, ya, dengan kemarin senjata pager itu, sehingga akhirnya sampai sekarang orang-orang Hezbollah maupun sebagian rakyat Lebanon yang terafiliasi dengan Hezbollah tidak lagi berani menggunakan alat komunikasi berupa handphone, radio, atau pager gitu. Nah, bisa dimaklumi kenapa begitu mudah bagi Israel membunuh para pimpinan Hezbollah ini, karena mereka itu untuk menghindari terlalu banyak kurir yang hilir mudik, takut terlihat oleh mata-mata Israel, mungkin mereka berkumpul di satu tempat. Itulah tempat yang menjadi markas besarnya Hezbollah itu. Nah,
Israel dengan kemampuan, ya dia punya sensor inframerah, kemudian dia punya gelombang sonic boom ya, dia juga punya kemampuan untuk deteksi getaran, itu bisa memperkirakan di mana mereka berkumpul. Ya akhirnya diserang dengan bom anti bunker itu ya, 10 meter di bawah loh itu mereka itu kumpul, bisa hancur, bisa mati begitu saja. Nah ini yang sedang terjadi. Nah kalau kita lihat Gaza dengan Lebanon itu sedikit berbeda. Kalau di Gaza, kenapa perang itu begitu lama? Pertama itu penduduk dengan Hamas itu menyatu. Terowongan ada di atas di bawah rumah-rumah penduduk, dan memisah-misahkan ini cukup makan waktu buat Israel. Jadi melakukan manuver perang modern bagi Israel itu agak sulit kalau di Gaza. Tetapi kalau di Lebanon Selatan, ini kan sekarang penduduk sudah pada mengungsi nih ke utara semua atau ke daerah lain. Yang tinggal di Lebanon Selatan menjaga persenjataannya tinggal Hezbollah. Jadi kalau misalnya Israel mau melakukan perang modern di menggunakan tank, menggunakan kendaraan pengangkut pasukan, drone, kemudian juga pesawat tempur, helikopter maupun perang elektronik, itu sudah sangat ideal. Saya kira nanti perang di Lebanon ini bisa jadi mungkin lebih singkat daripada di Gaza. Kenapa? Sebagian sekarang ini, pertama, Hezbollah nggak ada megang sandera, itu yang pertama ya. Nggak ada megang sandera Israel. Jadi Israel bisa lebih leluasa. Yang kedua, selain nggak ada megang sandera, juga rakyat sipil Lebanon sudah banyak mengungsi. Ya, jadi sepertinya ya Israel bisa, ya kalau misalkan ini dia bisa menang dengan lebih singkat daripada di Gaza. Tetapi sebetulnya bagi Israel bukan masalah kalah menang. Bagi Israel itu dia nggak perlu mendeklarasikan bahwa saya adalah sebagai pemenang. Kalau orang-orang Muslim ini kan pentingnya menang apa kalah, bukan itu yang penting bagi Israel. Bagi Israel itu yang penting adalah potensi ancaman bagi negara itu bisa dihilangkan. Itu yang paling utama bagi mereka. Praktis sekarang dari Gaza tidak ada ancaman yang berarti buat Israel. Walaupun Yahya Sinwar belum mereka bunuh. Kenapa? Karena Israel takut Yahya Sinwar ini dikelilingi oleh sandera yang masih hidup. Mungkin nggak banyak lagi yang masih hidup itu. Jadi kalau misalkan Yahya Sinwar ini dibom seperti Nasrallah, yang dikhawatirkan adalah ada korban sandera itu ikut tewas gitu. Itu yang jadi masalah. Jadi Israel akan membiarkan dulu sambil mengamati situasi. Tapi yang jelas sesudah dikuasainya Philadelphia Corridor, hampir tidak ada berita bahwa Hamas pernah lagi meluncurkan roket ke wilayah Israel. Entah sudah habis, atau mungkin dia juga mungkin sudah takut kalau habis menembakkan roket kan tempat dia menembakkan itu akan terdeteksi, akan terlihat dari satelit. Entah karena itu ya kita tidak tahu ya, tetapi hampir tidak ada ancaman. Nah sekarang ancaman yang paling berat buat Israel itu adalah dari Hezbollah dan dari Houthi atau Yaman gitu. Taruhlah Houthi mungkin agak kurang, kenapa? Karena jaraknya terlalu jauh ya, 2000 km. Houthi juga nggak terlalu leluasa untuk menyerang Israel. Tetapi kalau untuk Hezbollah, ya memang dia harus diusir ke utara Sungai Litani, ya. Dia harus diusir karena dunia internasional tidak bisa mengusir Hezbollah, tidak bisa memaksakan pelaksanaan kedua resolusi Dewan Keamanan PBB ini. Jadi mau tidak mau Israel harus melakukannya sendiri dengan kekuatan militernya, nggak ada alasan lain. Hezbollah harus diusir ke utara Sungai Litani. Nah, cuman sekarang Iran bermain dengan diplomatiknya lewat PBB, ya supaya gencatan senjata. Nah, persoalannya, yang berperang dengan Israel ini siapa? Apakah negara Lebanon, ataukah organisasi Hezbollah? Ini kan, kalau istilah Pak Jenderal Tobing kan, ini kan non-state actor. Nah, ini persoalannya di sini. Kemudian, kalau namanya gencatan senjata, pasti ada perjanjian misalnya, walaupun dengan perundingan tidak langsung sekalipun, pasti akan ada konsesi. Apakah Israel akan memberikan konsesi kepada teroris? Ini yang jadi persoalan. Jadi berarti besok-besok orang bisa melakukan perbuatan teror supaya dapat konsesi gitu. Misalkan di negara lain, Al-Qaeda bikin teror lagi atau ISIS. Supaya apa? Supaya memaksa satu negara itu patuh sama dia. Nah ini presiden buruk kalau dilaksanakan. Nggak masuk di akal gitu. Nah itu makanya Israel tidak mau gencatan senjata, walaupun Amerika dan Perancis itu dia mau enaknya sendiri lah Amerika ya, karena mereka menghadapi pemilu ya.
Jadi buat Biden untuk menyelamatkan Partai Demokrat dan calon presidennya, ya kalau bisa sebelum pemilihan presiden perang selesai gitu. Nah bagi Perancis, kebetulan Perancis dulu yang diserahkan oleh Liga Bangsa-Bangsa untuk memegang mandat wilayah Libanon dan Suriah pasca Perang Dunia Pertama. Jadi dia masih punya ikatan emosional dengan kedua wilayah tersebut. Nah tetapi kalau itu dilaksanakan, tidak ada jaminan bagi warga negara Israel yang sedang mengungsi ini untuk kembali ke rumahnya masing-masing di utara gitu. Ya mau tidak mau Israel akan menyerang dan akan memaksa dunia internasional itu akhirnya menerima ataupun melakukan pengusiran terhadap Hezbollah. Kalau tidak mau ya Hezbollah akan mampus, akan mati gitu. Karena ini dalam perang seperti sekarang ini Israel bisa jauh lebih bebas bermanuver. Meskipun Hezbollah punya terowongan yang canggih, tetapi saya kira peralatannya Israel jauh lebih dari cukup untuk mengatasi itu. Nggak akan bisa bertahan lama Hezbollah kalau andaikan terjadi perang. Terus yang kedua mengenai Menlu Retno. Menlu Retno ini sebenarnya nggak berbuat apa-apa. Ini sebenarnya apa yang dia lakukan dengan diplomat muda itu, walk out itu sebenarnya untuk kepentingan optik atau kepentingan dalam negeri sebetulnya. Dari kepentingan luar negeri itu nggak bermakna ya dalam soal diplomasi. Nggak ada maknanya itu bagi kepentingan luar negeri. Misalkan Indonesia akan dianggap sebagai negara yang jago berdiplomasi, bisa menjadi juru damai. Bukan itu yang kepentingan yang utama. Bagi Retno itu adalah ketika dia mau turun dari Menlu sekarang ini, dia pengen supaya dia dianggap pahlawan, dianggap hebat oleh kadrun-kadrun di Konoha ini gitu. Ya, itu yang penting buat dia. Tetapi permainan seperti ini, permainan seperti inilah ya, itu nanti akan jadi beban di pemerintahannya Prabowo yang akan datang, apalagi kalau ada Menlu yang baru, bukan dia gitu. Kenapa? Bagaimanapun memori di dunia internasional, dalam pergaulan internasional akan menganggap bahwa ini dulu menteri yang walk out itu kan gitu kan, yang antisemitik. Siapa tahu, kita nggak tahu ya, iklim yang akan datang ini bisa saja berubah. Bisa saja tiba-tiba Prabowo mungkin mau merangkul Israel gitu ya untuk kepentingan investasi atau bisnis atau apapun lah, atau mungkin persenjataan, alutsista. Kita nggak pernah bisa tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, ini akan menjadi hambatan gitu. Meskipun sebetulnya kalau saya sih nggak terlalu percaya dengan apa yang terjadi di PBB, terutama di Majelis Umum, karena kalau dalam soal diplomasi biasanya antar diplomat ini yang untuk pertunjukan publiknya itulah yang ada di Majelis Umum maupun di Dewan Keamanan. Tetapi di samping itu mereka juga di belakang layar melakukan lobby-lobby, melakukan hubungan-hubungan inilah ya, artinya ya pendekatan-pendekatan secara diplomatik terhadap negara-negara tertentu gitu. Nah ini yang kita nggak bisa baca, yang kita baca cuma apa yang terjadi di Majelis Umum dan Dewan Keamanan. Majelis Umum juga sebenarnya lebih cenderung kalau saya melihat sih basa-basi sebetulnya, basa-basi diplomasi internasional, di mana setiap negara bisa jual image di sana, bisa jual pesonanya masing-masing. Tetapi yang paling menentukan bagi perdamaian sebetulnya adalah di Dewan Keamanan. Nah ini yang penting. Makanya banyak dulu ya, katanya sekarang ini kan Dewan Keamanan itu nggak efektif lagi. Kenapa? Karena adanya hak veto dari 5 negara ini. Karena bisa saja Amerika dukung tapi diveto sama Rusia atau diveto sama negara lain. Jadi nggak efektif. Kalau bisa hak veto itu dihilangkan. Nah ini mau negara-negara sebelah ini, mereka mau mendominasi dunia. Begitu hak veto dihilangkan, maka ya dunia ini akan kembali ke abad ke-7, di mana orang harus ikut agama mereka, terus kemudian dipaksa untuk ini, bayar jizya atau dipenggal gitu, seperti zaman perang Padri. Nah itu yang terjadi. Nah sebetulnya ada plus minusnya lah hak veto yang ini ya, yang ada di PBB sekarang ini, karena itu bisa menyelamatkan seluruh masyarakat dunia seperti peradaban yang ada sekarang ini. Meskipun ya kadang-kadang soal efektivitas ada yang mendukung, ada yang menghambat di antara kelima negara yang punya hak veto ini, tapi paling tidak masih terjaga, ada perimbangan kekuatan gitu. Begitu kira-kira. Jadi Menlu Retno ini nggak berbuat apa-apa sih sebenarnya. Dia hanya mau tebar pesona buat dirinya sendiri untuk kadrun-kadrun lokal di Konoha ini. Kira-kira begitu Pak Paul. Terima kasih Pak Paul.